sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di dalam rumah ibadah ini Tuhan. Kami akan memuji dan muliakan nama Engkau Yesus. Biarlah Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, Kau buka mata hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Yesus, Engkau jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Aku percaya Yesus, kuasa-Mu Tuhan akan hadir di tempat ini Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Living Water. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita membebaskan roh kita memuji Dia. Saat ku berjalan mengambil langkah iman, menjawab panggilan-Mu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiran-Mu, lebih dari aku sangka. Kau curahkan bagiku, ku percaya padamu. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Saranku melangkah penuhi panggilan-Mu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Mengapa aku melihat kuasa pekerjaan-Mu? Dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kebenaran. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana-Mu. Saranku melangkah penuhi panggilan-Ku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Yesusku. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu.
kekuasaan kita adalah Yesus yang berkuasa atas pujian setiap kita, amin. Yang bertahta di atas setiap pujian kita. Mari bertangan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tawaran-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Memiliki kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tawaran-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. musik memuji Tuhan. Yeay. Kami rindukan kuasa tawaran-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yes. Haleluya. Biar-Mu yang hidup memeluk setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yes, Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Sembah Yesus. Rohmu yang hidup memenuhi setiap kali. Engkau hadir di tengah kami dengan Rohmu yang kudus. Kami menyembah-Mu.
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ini pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Baik, shalom saudara. Kita masuk di bulan Februari dan tema kita tuning in. Tuning in itu artinya peka mendengarkan. Sebetulnya ada beberapa arti, tapi hari ini saya akan menyampaikan dalam arti peka mendengarkan, ya. Peka mendengarkan. Sekaligus saya jadikan ini sebagai judul khotbah saya hari ini, ya, peka mendengarkan. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah akibat dari setiap pilihan dan keputusan kita. Apakah Anda setuju dengan saya? Ya, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya adalah akibat dari setiap pilihan kita dan keputusan kita. Jadi kalau keputusan kita atau pilihan kita keliru, enggak heran, lalu yang terjadi adalah kemudian kita mengalami hal yang tidak baik. Ya, hal yang buruk bisa terjadi karena kita salah memilih, salah pilihan, salah keputusan. Itu sebabnya, saudara, kita harus berhati-hati di dalam setiap pilihan dan keputusan kita. Pilihan dan keputusan di dalam kehidupan kita secara pribadi.
pilihan dan keputusan kita dalam keluarga. Mau dibawa kemana nih keluarga kita? Mau seperti apa nih keluarga kita? Sebetulnya itu pilihan dan keputusan kita. Pasangan hidup, mau seperti apa sih pasangan hidup kita? Ya, itu tergantung dari pilihan dan keputusan kita. Tentang keuangan, finansial, itu juga dari hasil pilihan kita. Kalau keputusan kita salah, lalu kita menggunakan pinjol, ya itu pilihan saudara. Kalau kita menggunakan uang kita dengan cara yang salah, boros, keinginannya lebih banyak, ya kan? Kan kalau orang bicara keuangan kan, apa saudara? Wajib, butuh, ingin, gitu aja kan? Wajib, ya yang wajib dibayar apa kan gitu. Butuh makan. Bisa dikecake itu kalau butuh makan. Mau makan tempe, mau makan daging, itu bisa. Tapi ada yang satu lagi namanya ingin. Nah ini yang agak bahaya, ini ingin. Kalau inginnya terlalu banyak, ini repot ini saudara. Apalagi kalau pakai kartu kredit, pokoknya gesek aja, sek gitu aja kan ya. Sek gitu, bingung bayarnya saudara. Dikejar-kejar debt collector. Itu pilihan kita. Masalah kesehatan pilihan kita bukan saudara? Oh iya. Mau makan yang sembarangan atau mau makan, itu juga pilihan kita. Pilihan kita, keputusan kita. Ya. Tidak menjaga kesehatan kita, yaitu pilihan. Dari pilihan. Pelayanan kita juga hasil dari pilihan kita. Hubungan dengan orang lain, ya, bergaul dengan orang lain. Kalau kita bergaulnya salah, itu hasil keputusan kita. Kita bergaulnya dengan siapa? Gitu. Kalau bergaulnya sama orang yang nggak kena, ya itu pilihan saudara ya. Gitu, keputusan kita. Kehidupan sosial juga itu pilihan kita semuanya. Dibantu dari belakang aja kelihatannya. Ya. Nah, setiap keputusan kita ditentukan oleh apa sebetulnya? Tadi kan setiap hal yang terjadi itu dari pilihan dan keputusan. Lalu setiap keputusan itu ditentukan oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Itu yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita itu adalah input yang masuk dalam kehidupan kita. Input apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita, itu akan mempengaruhi semua pilihan dan keputusan kita. Ya. Input dari didikan orang tua. Bisa saudara? Bisa. Dididik sama orang tua. Tapi orang tua itu punya mindset masing-masing, saudara. Iya kan? Tapi itu semua, sekali lagi, tergantung dari input yang masuk. Input dari teman juga bisa mempengaruhi pilihan dan keputusan kita. Input dari apapun, saudara. Input yang masuk dalam kehidupan kita, itu yang akan mempengaruhi keputusan dan pilihan-pilihan kita. Termasuk milih jodoh. Kalau inputnya salah, saudara, dia akan cari jodoh yang ngawur pasti. Ngawur. Ya, makanya kita harus bersyukur tema di bulan ini, saudara, tuning in ini. Saya berdoa ini akan menolong saudara semua untuk saudara bisa mengambil pilihan dan keputusan yang benar, saudara. Ya. Selanjutnya, menghadapi dunia dalam keadaan seperti sekarang ini, kita membutuhkan input yang membuat kita bisa mengambil keputusan yang benar. Saudara, dunia hari ini, wow, tantangannya luar biasa. Media sosial itu banyak sekali, saudara, yang memberikan input-input kepada kita. Ya, kalau kita kemudian asal telan semua itu, saudara,
dan kau nggak punya filter, sudah hidupmu pasti akan diombang-ambingkan seperti angin, ke sana kemari nggak jelas, saudara. Iya, saudara ya. Makanya ini penting sekali kita belajar ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuning in. Kita harus peka mendengarkan apa, saudara? Ya, apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, yang pertama, saudara, kita sebagai orang percaya harus memiliki kemampuan untuk peka mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, saudara. Yang pertama, di atas segala-galanya, sumber kebenaran kita itu adalah firman Tuhan, saudara. Amin. Bahkan kalau ada hamba Tuhan sekalipun, kalau dia ngomong sesuatu, kalau dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dijadikan input yang masuk dalam hidupmu, saudara. Kenapa, saudara? Semua harus selaras. Tuning in itu juga bicara tentang selaras, ya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, kita ini tidak sok rohani dengan mengatakan mendengar suara Tuhan. Ya, orang Kristen, orang percaya, kalau tidak mendengar suara Tuhan, lalu mendengar suara siapa? Suara siapa yang didengar? Kalau bukan suara Tuhan, pasti suara yang lain. Dan kalau suara yang lain, saya enggak jamin saudara, Anda akan ambil pilihan dan keputusan yang benar dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara, yang pertama ini saudara simpan baik-baik, memiliki kemampuan untuk peka mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita kan belajar dari 1 Samuel ya saudara ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli itu imam pada waktu itu, saudara. Nah, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Itu sebabnya Samuel tidak bisa peka mendengar suara Tuhan. Kenapa? Tidak bisa disalahkan Samuel. Kenapa? Karena pada masa itu firman Tuhan itu jarang, saudara. Alasan mengapa Samuel tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah karena pada masa itu firman Tuhan jarang. Selanjutnya, perhatikan, Samuel belum mengenal Tuhan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bahkan jangankan mendengar suara Tuhan, saudara. Kenal sama Tuhan aja enggak. Kenapa? Karena belum ada firman, belum pernah ada firman yang dinyatakan. Jadi rupanya saudara, firman Tuhan itulah menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi saya dan saudara. Anda bisa kenal Tuhan dan Anda bisa peka untuk dengar suara Tuhan. Katakan amin saudara. Tapi intinya adalah, saudara, kita harus punya kemampuan untuk peka dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Di zaman Samuel belum atau jarang ada firman. Ya, belum ada firman yang dinyatakan bahkan kepada Samuel. Hari ini kita pegang setebel ini, saudara. Amin. Enggak ada alasan kalau saudara bilang aku enggak bisa peka dengar suara Tuhan. Setebel ini kok, saudara. Amin, saudara. Ini perkataan Tuhan semuanya. Kita harus selalu dengan rajin menggunakan 2 jendela kehidupan kita, yaitu mata dan telinga, supaya mendapatkan input firman Tuhan. Untuk apa? Untuk direnungkan. Saudara, kita yang normal dalam tanda petik, saudara jendelanya itu adalah mata dan telinga. Mata dan telinga. Kalau orang yang buta, jendelanya itu jari-jarinya dia. Membaca huruf braille itu ya, saudara ya. Sama kalau telinganya masih bisa, dia bisa dengar kalau orang buta.
Tapi saudara, bagi kita yang normal maka mata dan telinga. Ya. Artinya apa saudara? Artinya kita bisa mendapatkan input itu dari mendengar. Apa yang didengar saudara? Firman Tuhan tentunya. Kalau mata digunakan untuk apa saudara? Membaca. Lalu apa lagi? Nonton. Apa yang ditonton? Apa yang ditonton? Oke, baca firman, membaca. Ini bisa jadi input. Nonton YouTube yang ada firman Tuhan disampaikan di sana. Bisa jadi input. Mendengarkan radio, good news misalnya. Mendengarkan apa? Pujian. Pujian itu diambil dari firman. Bisa Tuhan berbicara melalui pujian, amin. Mendengar, semua input itu dari dua jendela hidup kita, mata dan telinga. Saudara-saudara, pertanyaannya, berapa persen Anda menggunakan matamu? Oh, saya enggak mata-matain saudara ya saudara. Menggunakan mata Anda untuk mendapatkan input firman Tuhan. Berapa persen? Berapa persen telingamu mendengar input firman Tuhan? Atau malah dengernya gosip. Kalau digosok semakin sip. Ya kan? Tak kasih tahu ya Kak Ledia. Itu. Kalau gosip tuh, sampai mencondongkan telinganya tuh saudara. Kalau firman itu enggak mau. Tapi kalau gosip tuh rasanya kepalanya sampai miring-miring gitu ya. Untuk dengar. Berapa persen? Karena itu akan mempengaruhi apa saudara? Keputusan saudara. Ketika engkau dipenuhi dengan input yang benar melalui firman Tuhan, itu akan menolong saudara ketika engkau harus ambil keputusan. Pilihanmu juga itu ditentukan dari situ, saudara-saudara. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terlatih untuk memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayatnya sudah jelas ini. Ayatnya mengatakan demikian, saudara. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tukang gosip tadi, saudara, ya kan? Kumpulan pencemooh itu tukang gosip. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah sebabnya hasilnya dari keputusan-keputusannya, pilihannya adalah, ini saudara, menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu bukan semata-mata Tuhan yang buat, bukan. Karena orang menyukai merenungkan firman, itu sebabnya keputusannya membuat dia berhasil, saudara. Membuat dia menghasilkan buah. Bukan semata-mata lalu, kalau sudah baca firman lalu enak-enakan kemudian tiba-tiba Tuhan jadi berhasil gitu, enggak. Prosesnya itu adalah ketika engkau merenungkan, itu menjadi bagian dalam hidupmu, input ya, untuk menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan. Keputusan yang engkau ambil itu dari mana? Dari firman itu, saudara. Sehingga enggak heran, di situ dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, luar biasa ini saudara. Kata merenungkan itu adalah dalam bahasa Ibrani hagah. Dalam bahasa Inggris meditate, meditasi. Jadi kalau orang Kristen mengatakan meditasi itu beda dengan meditasinya orang di luar sana. Kalau meditasinya orang di luar sana itu mengosongkan diri. Jadi pikirannya dikosongkan, saudara. Beda kalau orang percaya meditasi justru mengisi. Diisi oleh apa? Oleh firman. Saudara, speak, kata hagah ini artinya banyak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Ya, meditate, speak, imagine, mengimajinasikan, membayangkan. Ya,
Oh ini ya, membayangkan firman itu terjadi dalam hidupmu. Dibayangkan saudara, ya study, belajar. Ya kata hagah itu artinya, ya merenungkan itu artinya belajar firman. Ya muter, bergumam. Bergumam tuh bahkan waktu jalan aja kadang tuh kita bisa bergumam. Ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh gitu saudara ya. Itu bergumam. Jadi seperti digumamkan saudara. Ya. Merenungkan firman Tuhan, ya. Itu kenapa gambarnya sapi saudara? Kerbau atau sapi ya saudara ya. Kenapa gambarnya itu? Karena kata merenungkan, kata hagah itu jadi gambaran yang menolong untuk orang mengerti adalah seperti sapi itu kalau makan itu saudara, dikunyah, lalu dia dimasukkan, ya ada empat tempat makanan di dalam tubuhnya saudara, lalu dikeluarin lagi saudara, dikunyah lagi, keras, masukin lagi. Dia harus sampai dapat nutrisinya saudara, dimasukin lagi, keluarin lagi, dikunyah lagi saudara. Nah itulah caranya belajar firman saudara. Iya pastor, firman Tuhan itu memang berkuasa luar biasa. Baru satu pasal saya baca, sudah kuasanya dahsyat pastor. Mata saya sudah agak berat rasanya pastor. Puji Tuhan, saya itu pengen bisa tidur pastor. Begitu baca firman bisa tidur, haleluya, puji Tuhan. Kelihatannya bagus ya, nggak bisa tidur, baca firman bisa tidur gitu saudara ya kan. Tapi sebetulnya saudara, kalau saya kasih tahu, orang baca firman justru adrenalinnya itu bermain di situ saudara. Waktu baca firman, oh iya ya, Tuhan itu gembalaku. Aku nggak akan kekurangan. Ya, saya baca dari manakah akan datang pertolonganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku Tuhan tahun 2025, pertolonganku dari mana Tuhan, dari mana. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, kalimatnya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Membuat, wah lega, tahun 2025, ya ular kayu, ya kan, nggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Tapi yang saya tahu adalah pertolonganku ialah dari Tuhan. Amin saudara. Nah input seperti itu akan menentukan saudara pilihan dan keputusanmu dalam hidup. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan itu saudara. Ilustrasi peka mendengar suara Tuhan. Anda terlatih kalau merenungkan firman Tuhan. Saya itu pernah pergi ke bengkelnya Pak Budiono Ong untuk membetulkan kaki-kaki itu understyle. Ya, di situ ada mekanik namanya Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad itu pinjam kontak saya dan dia bawa, dia cek sambil nyetir dia bawa. Setelah sampai dia tahu di mana masalahnya, saudara. Kalau kita naik, kita nggak ngerti masalahnya di mana ya, saudara ya. Pak Ahmad ini dia bawa mobil saya. Dibawa muter sebentar aja, dia langsung tahu masalahnya di mana. Kenapa? Dia itu peka. Ada suara-suara aneh di kaki-kakinya mobil, itu dia tahu, oh ini suara yang mana, ini suara apa. Itu sangat peka. Kenapa bisa begitu saudara? Karena dia terlatih, saudara. Terlatih. Kenapa saudara? Karena peka. Dia peka. Tapi itu nggak bisa kalau nggak terlatih, saudara. Dia pasti melatih. Sekian lama dia punya pengalaman, dia melatih itu, saudara. Sama dengan saudara merenungkan firman Tuhan. Kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda akan terlatih untuk apa? Untuk bisa dengar suara Tuhan. Percayalah, saudara. Ini firman untuk semua orang, saudara. Untuk siapapun, Anda akan bisa nangkep suara Tuhan. Tuhan bicara apa dalam keluarga, dalam pasangan hidup, dalam pekerjaan, dalam apapun. Anda akan mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang benar, saudara. Katakan amin, saudara. Anda harus tuning in. Anda harus peka mendengarkan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan
Tadi peka mendengarkan suara Tuhan melalui firman. Yang kedua, peka mendengarkan arahan Roh Kudus. Lupa, Roh Kudus memberikan arahan kepada kita melalui hati kita. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita. Saudara yang adalah anak Tuhan, saudara diberi roh Allah, Roh Kudus dalam hidupmu. Amin, saudara. Roh Kudus ada dalam hatimu. Dan dia tidak hanya sekedar ada, tetapi dia berbicara kepada kita, saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan mengingatkan saudara. Jangan loh, itu salah. Jangan loh, itu keliru. Jangan itu masuknya nipu loh kalau gitu. Itu korupsi loh kalau begitu. Roh Kudus itu akan berbicara, saudara. Berbicara. Harus tuning in. Kita harus tuning in dengan apa? Dengan suara Roh Kudus. Holy Spirit itu berbicara. Daud itu, ya pemazmur mengatakan, ya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara tahu, hati nurani orang percaya adalah hati nurani yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa, saudara? Hati nurani akan berkata seperti yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Hati nurani akan selalu berkata yang baik terhadap kita, saudara. Selalu berkata yang baik. Seringkali kita dengar sebetulnya Tuhan ngomong melalui Roh Kudus, tapi seringkali kita yang bandel, saudara. Seringkali kita yang cari mau kita sendiri. Ya, makanya itu termasuk pilihan, termasuk keputusan. Gak heran kemudian ada orang percaya yang keblasok-blasok, saudara, hidupnya. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, masalah apa. Roh Kudus sudah ngomong, jangan, saudara. Tapi tetap maksa, saudara. Akhirnya apa? Datang ke pastornya, pastor aku ini kok begini ya. Terlambat, saudara. Padahal harusnya Anda taat kepada suara Roh Kudus. Saudara, karena Roh Kudus berbicara melalui hati kita. Saudara, saya bukan orang yang hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan secara audible. Saya alami adalah dua hal ini. Saya bisa dengar suara Tuhan melalui firman yang saya renungkan dan melalui Roh Kudus yang berbicara dalam hati nurani saya. Saya percaya saudara juga mengalami yang sama dengan saya. Amin, saudara? Yes. Biarkan Anda tuning in. Domba seharusnya peka mendengarkan suara gembalanya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Suara siapa? Suara gembala. Saudara, saya berharap jemaat IFGF Living Water itu kenal suara Yesus dalam hidup saudara. Kenal suara Holy Spirit dalam hidup saudara. Sekalipun suara-suara dari dunia ini terdengar bising, tetapi orang percaya yang memiliki kepekaan akan tetap bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Di luar ini, hari-hari ini tuh bising sekali, ribut di luar ini, suara dunia ini. Ya, suruh kita beginilah, suruh kita begitulah, suruh saya dan saudara beginilah. Tapi saudara, sebising-bising apapun suara di dunia ini, kalau orang yang peka, miliki kepekaan, dia akan tetap bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu berbeda, saudara. Suara Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Suara Tuhan itu akan memberikan kepada kita tuh kesejukan, saudara. Kalau dia berbicara melalui firman atau Roh Kudus berbicara dalam hati kita, itu akan membuat hati kita itu damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang percaya yang memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Melalui firman Tuhan dan melalui arahan dari Roh Kudus dalam hati kita.
Itu sebabnya saya mendorong jemaat Tuhan. Gunakanlah jendela hidup kita, mata dan telinga. Yang satu lagi hati kita. Ya, kalau mata dan telinga kita melihat, membaca, menonton semua input-input yang menolong kita, karena itu basicnya adalah firman Tuhan. Telinga kita mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan. Hari ini Anda mendengar input yang baik buat saudara, supaya saudara bisa mengambil keputusan dan pilihan-pilihan dengan benar. Hatimu juga digunakan untuk apa? Untuk bisa mendengar arahan dari Roh Kudus. Berbicara apa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. satu yang kurindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah satu yang kurindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Mari semua Tuhan angkat roti dengan tangan kanan. Kita hargai tubuh Tuhan. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tangan saudara, roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan. Bilur-bilurnya bukti bahwa tubuhnya remuk, dicambuk demikian rupa. Tetapi dia melakukannya supaya saudara dan saya boleh dibebaskan. Bahkan firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu bersama-sama. Dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati
persekutuan dengan tubuh-Mu. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, kita hargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah perjanjian baru yang menjadi meterai untuk setiap janji Tuhan bagi kami. Kalau darah-Mu saja dicurahkan bagi kami percaya, apakah lagi untuk hal-hal yang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapkan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan darah-Mu ini menjadi meterai dari setiap janji-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan, dengan sukacita. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tuning in, kami mau peka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau melatih telinga rohani kami. Kami latih hidup kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami tuning in. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus, berikan arahan demi arahan-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Amin. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah, nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, nikmati, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih.
Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang peka mendengarkan suara Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday.